Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem rangka pada manusia. Melakukan aktivitas sehari-hari pastinya kita melakukan banyak gerak dong. Kemampuan yang dimiliki manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia. Sistem gerak terdiri dari tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Nah, kita lihat di gambar. Tulang memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya dapat bergerak apabila dibantu dengan otot-otot. Tulang itu sendiri terbentuk oleh kandungan kalsium yang berbentuk garam yang melekat erat dengan bantuan kolagen. Di dalam masa perkembangan, bentuk tulang dapat berubah dan mengalami kelainan apabila ada gangguan yang dibawa sejak lahir seperti adanya infeksi, penyakit, faktor nutrisi, gizi, atau posisi tubuh yang salah. Kerangka manusia memiliki beberapa fungsi, yaitu penegak tubuh, supaya tubuh tegak, pembentuk tubuh atau pemberi bentuk, kemudian tempat melekatnya otot, kemudian tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan terakhir adalah sebagai alat gerak pasif. Nah, apa saja sih jenis-jenis tulang? Pertama, ada tulang rawan, dan yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan ini bersifat lentur. Mengapa lentur? Karena mengandung zat kapur dan perekat. Nah, contoh dari tulang rawan yaitu misalnya ujung-ujung tulang rusuk, hidung, telinga, trakea, kemudian laring, bronkus, dan di antara ruas-ruas tulang belakang. Berikutnya adalah tulang keras. Namanya aja keras, ya. Berarti tulangnya lebih padat dan lebih keras. Nah, ini disusun oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang yang memiliki banyak sekali zat kapur di antara sel tulang keras dengan sedikit perekat. Nah, itulah yang membuat jenis tulang ini menjadi keras. Di dalam tulang keras, kita dapat menjumpai saluran Haffers. Di dalam saluran Haffers ini terdapat pembuluh-pembuluh darah. Contoh dari tulang keras adalah tulang pipa, tulang lengan, tulang kering, dan juga tulang selangka. Nah, berikut adalah gambar dari saluran Haffers. Oke, di gambar ada namanya osteon. Osteon itu adalah jaringan tulang. Lalu ada osteosit. Ada kata-kata sit berarti sel. Osteo artinya tulang, berarti sel tulang. Berikut adalah lakuna. Membran yang membungkus sel tulang atau osteosit. Fungsinya adalah pelindung. Melindungi. Kanalikuli atau penjuluran-penjuluran dari membran lakuna yang berhubungan dengan penjuluran dari lakuna lainnya. Fungsinya adalah lorong atau sebagai lorong yang dilalui nutrisi ke osteosit dan juga mengeluarkan produk limbah atau zat-zat. Saluran Haffers yaitu mengandung pembuluh darah dan saraf, serta fungsinya adalah untuk transportasi nutrisi ke sel-sel tulang. Kemudian ada lamela. Nah, lamela ini adalah hubungan antara lakuna satu dengan lakuna lainnya. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk tulang? Pertama ada tulang pipa. Kita lihat gambarnya. Bentuk ini biasanya panjang, bulat, ada rongganya seperti pipa, ya. Nah, contohnya adalah tulang jari tangan, tulang paha, tulang lengan atas. Berikutnya, tulang pipih. Lihat di gambar, bentuknya pipih seperti plat atau gepeng. Contohnya misalnya tulang dada, tulang belikat, dan juga tulang rusuk. Kemudian tulang pendek. Tulangnya berbentuk bulat dan pendek. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, tulang pipih ini juga punya fungsi sebagai tempat terjadinya pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, ya. Nah, kerangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tengkorak, rangka badan,
dan rangka anggota gerak. Kita lihat yang pertama, rangka tengkorak. Tengkorak bisa disebut dengan rangka kepala. Rangka kepala ini terdiri dari bagian kepala, bagian tengkorak atas, dan juga fasial atau wajah. Nah, ini ada yang namanya tulang dahi. Tulang dahi atau juga disebut dengan os frontal, ya, os frontal. Lalu tulang ubun-ubun, os parietal. Kemudian tulang yang samping, tengkorak bagian samping, os temporal. Nah, yang bagian belakang, oksipital. Kemudian pada bagian wajah ada bagian namanya tulang hidung atau nasal, tulang air mata, lakrimal. Kemudian tulang sphenoid atau tulang baji. Kemudian tulang zigomatik atau pipi. Kemudian tulang maksila atau rahang atas. Dan terakhir adalah mandibula atau rahang bawah. Kemudian rangka badan. Rangka badan itu banyak. Satu, ada ruas-ruas tulang belakang, rusuk, gelang bahu, dan juga gelang panggul. Yang pertama, ruas-ruas tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor yang berfusi menjadi satu. Baik, selanjutnya adalah rusuk. Nah, tulang rusuk ini terdiri dari 24 tulang. Sebelah kiri 12, sebelah kanan 12. Terdiri dari 7 rusuk sejati. Tulang dada, manubrium. Lalu tulang rusuk palsu. Jumlahnya adalah 3. Kemudian 2 buah rusuk melayang, ya. Mengapa melayang? Dari belakang ada, ya. Ada dari ruas tulang belakang ada 2, tapi dia tidak menyatu ke tulang dada. Sebelah kanan 12, sebelah kiri 12. Jadi jumlah tulang rusuk adalah 24. Gelang bahu. Gelang bahu terdiri dari tulang selangkah atau namanya klavikula. Kemudian tulang belikat atau skapula dan tulang lengan atau humerus. Kemudian gelang panggul. Gelang panggul itu terdiri dari tulang usus atau ilium. Makanya kan ada nama usus namanya usus ilium. Kemudian ada tulang duduk, ada ischium, dan tulang kemaluan atau namanya pubis. Lalu ada rangka gerak atau alat gerak atas, ada alat gerak bawah. Alat gerak atas terdiri dari tulang lengan atau humerus, lalu tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius. Jadi tulang pengumpil ini yang sejajar atau lurus dengan tulang ibu jari. Kemudian tulang karpal atau pergelangan tangan, metakarpal atau tulang telapak tangan, dan phalanx atau tulang jari-jari tangan. Selanjutnya rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha atau femur, tempurung lutut atau patella, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, kemudian pergelangan kaki tarsal, telapak metatarsal, jari-jari kaki, phalanx. Nah, kenapa nih bapak ini? Ternyata sang bapak mengalami gangguan pada sistem rangka. Apa saja sih gangguan pada sistem rangka?
Yang pertama, kelainan pada tulang, yaitu skoliosis. Lihat gambar ini ya, merupakan kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke samping kiri atau ke samping kanan. Hal ini bisa terjadi karena terlalu sering mengangkat beban pada salah satu bahu atau lengan. Kan kalian suka tuh membawa tas, bagian perempuan biasanya ya, membawa tas pada bagian bahu, biasanya tasnya tas shoulder bag gitu ya. Nah, ini biasanya dititik beratkan pada salah satu bahu saja. Biasanya bila dia terbiasa dipakai di bahu sebelah kanan, maka sang wanita itu biasanya menggunakan tas di sebelah kanan terus, sehingga menyebabkan posisi gelang bahu itu terbebani salah satunya, sehingga tulang punggung pun akan terbebani, sehingga nanti lama-kelamaan akan mengalami pembengkokan atau posisinya miring, atau hanya bertumpu pada salah satu lengan saja. Nah, skoliosis ini bisa terjadi karena salah posisi duduk. Nah, biasanya nih kalian yang suka nulisnya, biasanya kan buku tulis kan garisnya horizontal, tetapi terkadang ada orang-orang yang nulisnya garis bukunya vertikal. Nah, loh, ya. Nah, biasanya yang vertikal ini, nanti dia biasanya nulis dengan posisi matanya terlalu dekat terhadap buku, kemudian tulang punggungnya membengkok. Ya, kamu mungkin tidak menyadari. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, lama-lama terbiasa, akhirnya kamu melakukan itu bertahun-tahun, selama proses pertumbuhanmu dari SD, SMP, SMA, tahu-tahu pas ketika SMA kelulusan, tulang punggungmu sudah bengkok. Nah, ini kelainan karena kebiasaan posisi atau kesalahan posisi duduk. Nah, apabila tulang punggungnya sudah bengkok seperti ini, kamu jangan salah, bukan hanya tulang punggung saja, ternyata organ-organ yang di dalam tubuhmu juga akan mengalami gangguan, ya. Semuanya miring juga, ya. Atau bahkan ada organ-organ yang tertekan dengan organ yang lain karena posisinya tidak seharusnya. Selanjutnya adalah kifosis, merupakan kelainan tulang punggung yang terlalu membengkok ke arah belakang. Kelainan ini dikarenakan kebiasaan duduk dengan posisi terlalu membungkuk atau sering memanggul beban berat. Nah, kamu yang suka duduk atau suka menulis dengan posisi mata terlalu dekat dengan buku, lalu biasanya nih duduk di kursi itu sampai pojok, sampai belakang, kemudian membungkuk, ya. Lama-lama ini terbiasa, sehingga biasanya tulang leher akan sedikit menonjol ke belakang, ya. Atau terkadang ini dialami oleh orang-orang yang membawa beban terlalu berat, misalnya kuli panggul, ya. Nanti ini lama-kelamaan tulang punggungnya akan membengkok terlalu ke belakang. Kemudian berikutnya adalah lordosis. Nah, lordosis ini kebalikan dari kifosis. Kalau yang tadi tulang punggungnya ke belakang, kalau yang ini tulang punggungnya terlalu ke depan. Posisi duduknya ini kesalahannya ada. Nah, lordosis ini karena kesalahan posisi duduk. Nah, biasanya nih kalian yang suka duduk di ujung-ujung kursi, ya, dadanya suka ditempelin ke meja, ya. Nah, jadi posisinya dia duduk dengan membusungkan dada. Nah, hati-hati, ini bisa menyebabkan kelainan, ya, sehingga tulang punggungnya terlalu ke depan, ya, tulang pinggangnya masuk ke dalam tuh, ya. Oke, selanjutnya adalah polio. Polio ini disebabkan karena adanya infeksi virus polio. Biasanya penderitanya akan mengalami kondisi tulang yang kian lama, kian mengecil sehingga berujung pada kelumpuhan. Rakitis, kelainan yang terjadi akibat kekurangan asupan vitamin D sehingga tulang kakinya berbentuk menyerupai X atau O, suka dibilang letter X, letter O. Ini biasanya ketika proses pertumbuhan, biasanya masih anak-anak atau balita, ya. Kemudian ada yang namanya osteoporosis.
adalah penyakit yang disebabkan oleh pengeroposan dan penurunan kepadatan massa tulang secara bertahap. Nah, biasanya sih lebih sering terjadi pada wanita dan mulai usia parubaya. Kemudian adalah osteogenesis imperfecta, ya, adalah gangguan langka yang menyerang jaringan ikat. Hal ini membuat tulang rapuh dan mudah patah tanpa alasan yang jelas. Jadi kepadatan tulangnya tidak seperti kepadatan tulang orang-orang yang lain, ya, yang normal. Jadi kepadatan tulangnya lebih jarang atau lebih sedikit. Sehingga apabila misalnya terjatuh sedikit atau ada benturan sedikit, dia mudah sekali patah. Kemudian adalah kanker tulang. Nah, kanker tulang ini disebabkan oleh sel-sel kanker yang biasanya menyebar dari organ kanker yang lain. Osteoartritis atau radang sendi. Biasanya gangguan tulang yang cukup sering terjadi. Biasanya muncul ketika pelindung yang ada di ujung tulang menipis sehingga membuat kedua tulang bergesekan satu sama lain tanpa bantalan. Bahkan ini bisa mengubah bentuk sendi dan membuat tulang serta tulang rawan lebih berisiko untuk patah. Rheumatic arthritis atau rematik atau sering juga disebut dengan rematik ini adalah penyakit autoimun. Artinya, sistem imun yang seharusnya melindungi tubuh dari penyakit justru menyerang sel sehat di tulang yang menyebabkan gangguan kesehatan. Kondisi ini bisa menyebabkan pembengkakan di sendi sehingga membuat penderitanya demam, lemas, dan selalu merasa lelah. Cedera tulang. Nah, ada banyak nih. Yang pertama ada fraktura atau patah tulang, sendi geser atau dislokasi, dan nyeri otot. Bagaimana sih menjaga kesehatan tulang? Yang pertama, menambah asupan kalsium dan vitamin D. Kemudian jangan lupa rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, dan menjalani pemeriksaan